Selamat pagi. Baik, pagi hari ini kita akan memulaikan kelas kita. Sebelum itu, Bu Henti akan memimpin kita di dalam doa. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Pagi hari ini kami akan mulai kelas kami. Kau berkati kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini kami bisa mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, hari ini Bu Henti akan mereview pembelajaran kita minggu lalu tentang mengapa bersyukur atas teman dan guru. Nah, minggu lalu ada beberapa alasan yang sudah kita bahas mengapa kita harus bersyukur atas keberadaan teman dan guru. Salah satunya adalah karena teman dan guru adalah orang yang Tuhan berikan bagi kita untuk saling menolong, saling mendoakan, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Alkitab juga menceritakan kisah seorang guru yang mengajar dengan penuh kesabaran, kelemah lembutan, dan penuh dengan kasih sayang. Nah, siapa sih guru itu? Nah, guru tersebut adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi para murid, gurumu juga di sekolah akan selalu menyayangimu dan mencintaimu dan mengasihimu. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Bagaimana sih kisah persahabatan mereka? Kita akan bahas dalam video singkat ini. Nah, awal mula pertemuan atau persahabatan antara Daud dan Yonatan adalah ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat yang adalah lawan dari bangsa Israel saat itu. Nah, ketika Daud berhasil, Raja Saul sangat ingin bertemu dengan Daud. Pada akhirnya, keinginan Saul untuk bertemu dengan Daud terpenuhi ketika Panglima Abner membawa Daud ke istana. Baik Daud maupun Yonatan saling mengasihi satu sama lain semenjak pertemuan itu. Persahabatan mereka tidak memandang status sosial. Meskipun Yonatan bisa dibilang sebagai anak seorang raja, namun dia tidak memandang rendah Daud yang hanyalah seorang penggembala ternak. Dalam 1 Samuel pasal 18 diuraikan bagaimana persahabatan antara Daud dengan Yonatan. Meskipun Daud dan Yonatan bersahabat, tetapi Saul tidak suka kepada Daud karena Daud lebih populer dibandingkan Saul. Bermula dari rasa tidak suka itulah akhirnya Saul pun beberapa kali berniat untuk membunuh Daud ketika Daud sedang bermain kecapi di dalam istana. Pada akhirnya Daud pun melarikan diri. Yonatan pun menjadi serba salah. Entah siapa yang mau dibela, entah dia harus membela sahabatnya atau ayahnya. Bagi Yonatan, Saul adalah ayah sekaligus raja yang seharusnya dia harus hormat dan tunduk kepada Saul. Namun sebaliknya, Daud adalah sahabatnya sekaligus kerabat buat dia yang ditindas oleh seorang raja yang lalim yang adalah ayahnya sendiri. Namun pada akhirnya Yonatan lebih memilih untuk membela Daud karena dia lebih memilih untuk membela kebenaran daripada tunduk kepada ayahnya yang adalah seorang raja yang lalim. Pembelaan Yonatan terhadap Daud bukan karena rasa kesetiakawanan semata, melainkan atas dasar kasih setia. Yonatan setia pada ikatan perjanjian yang pernah mereka ikat bersama dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 3. Dan juga Yonatan berlaku setia pada kehendak Tuhan bisa dibaca dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 13b. Yonatan tahu bahwa Tuhan telah menyatakan pilihannya atas Daud, bukan lagi kepada Saul ayahnya, sehingga dia pun berani meyakini bahwa Daud pun akan memperlakukan Yonatan dan keluarganya dengan kesetiaan yang sama.
Tuhan pun campur tangan dengan memberikan hikmat kepada mereka berdua untuk mengatur strategi agar dapat mengungkapkan isi hati Saul yang sebenarnya. Apapun hasil akhirnya, kasih setia harus dijunjung tinggi. Itulah sebabnya mereka saling meneguhkan lagi dengan ikrar janji mereka. Anak-anak Tuhan pun hendaknya mengembangkan persahabatan yang diwarnai dengan kasih setia dan yang menjunjung kebenaran. Dari kisah Daud dan Yonatan kita belajar bahwa persahabatan tidak pernah memandang status sosial seseorang. Persahabatan juga mestinya harus didasari dengan kasih setia dan selalu menjunjung kebenaran di dalam persahabatan. Selamat menjalani persahabatan yang erat, baik bersama teman-teman maupun bersama dengan Tuhan. Belajarlah untuk selalu berlaku setia dan selalu mengedepankan kebenaran dalam persahabatan. Demikian untuk pemaparan materi hari ini. Silakan teman-teman mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang sudah Bu Henti bagikan di dalam Google Classroom. Baik, untuk mengakhiri kelas kita, Bu Henti akan memimpin kita di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Berkatilah setiap kami sehingga melalui persahabatan mereka kami bisa juga menerapkan dalam kehidupan kami, dalam pertemanan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengerjakan tugas teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah.